Hello everyone, di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan motivasi dari teori McGregor. Kami beranggotakan Motivasi adalah suatu keadaan internal yang memberikan semangat kepada seseorang untuk melakukan sebuah tindakan, mendorong seseorang untuk terus berusaha agar mencapai tujuan yang direncanakan, serta membuat seseorang selalu tertarik terhadap kegiatan tertentu. Ada beberapa teori motivasi, yaitu teori hierarki Maslow, teori motivasi McLean, teori motivasi Herzberg, dan teori ERG Clayton-Alderfer. Nah, sekarang kita akan membahas teori X dan teori Y. Teori motivasi manusia diciptakan dan dikembangkan oleh Douglas McGregor di Sloan School of Management MIT pada tahun 1960 yang telah digunakan dalam manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, komunikasi organisasi, dan pengembangan organisasi. Teori X sendiri melihat manusia dalam organisasi itu dari sisi negatif. Pengandaian yang bisa disampaikan bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan, lari dari tanggung jawab, dan harus dipaksa agar menunjukkan prestasi yang bisa dia lakukan. Dengan asumsi dan anggapan demikian, maka manajemen akan cenderung menggunakan gaya otoriter dalam pengoperasian perusahaannya. Menurut teori X ini sendiri, manajemen harus secara tegas melakukan intervensi untuk menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan. Teori X ini menyimpulkan bahwa pekerja pada dasarnya itu, yang pertama, umumnya manusia tidak suka bekerja, malas, dan bila mungkin akan menghindari pekerjaan. Hal ini tertanam kuat dalam setiap diri individu. Yang kedua, karena tidak menyukai pekerjaan, malas, maka manusia itu harus dipaksa, diawasi, dikendalikan, dibina, bahkan diancam dengan sanksi atau hukuman agar dapat melaksanakan usaha dan bergerak dalam mencapai goals atau tujuan. Yang ketiga, pada umumnya manusia dalam organisasi ingin menghindarkan diri dari tanggung jawab, memiliki sedikit ambisi, sehingga mereka lebih senang dibina, diarahkan, dan yang terakhir, kebanyakan manusia menghendaki keamanan dalam segala hal. Hal itu yang dapat didapatkan pada teori X ini sendiri. Teori Y kebalikan dari teori X. Teori Y merupakan cara pandang manusia yang lebih modern, melihat manusia dari sisi positif. Teori Y beranggapan bahwa 1. Manusia sebagai organisasi pada dasarnya menyukai dan menikmati pekerjaan. Mereka tidak memiliki beban, karena bekerja sama halnya seperti bermain, istirahat. Yang kedua, manusia dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak perlu diawasi, dan mereka dapat memberikan pelayanan terhadap tujuan organisasi. Mereka akan menepati janji sehingga tidak perlu ada sanksi. Yang ketiga, rata-rata manusia dapat belajar menerima dengan baik, bahkan mengusahakan tanggung jawab. Yang keempat, manusia dalam organisasi memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif, memiliki imajinasi yang tinggi, cakap, dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah dalam organisasi. Yang kelima, dalam lingkungan kehidupan industri modern, potensi intelektual mereka pada umumnya hanya dimanfaatkan oleh organisasi sebagian saja. Teori Y lebih bersifat dinamis, karena menunjukkan kemungkinan pertumbuhan dan pengembangan pada diri individu. McGregor menyatakan dalam bukunya bahwa minimal salah satu dari kedua teori ini pasti akan diterapkan dalam manajemen sumber daya manusia. Masing-masing teori ini juga memiliki asumsi-asumsi bawaan yang berimbas pada sikap pihak manajemen, dalam hal ini manajer, dalam memperlakukan anak buahnya. McGregor menjelaskan, pendekatan yang digunakan dalam teori X adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, manusia secara alami tidak menyukai bekerja. Sebagai konsekuensinya, manusia harus diberi ancaman menggunakan tindakan disipliner agar mau bekerja keras dan dapat dikendalikan. Poin yang kedua, rata-rata orang menyukai untuk diarahkan dan tidak menyukai jika harus mengambil tanggung jawab. Mereka harus tertarik untuk berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasarnya saja dalam bekerja. Nah, sementara itu, teori Y memiliki pendekatan dan asumsi sebagai berikut. Poin yang pertama adalah hal yang natural bahwa manusia menempatkan usahanya untuk hidup dengan bekerja. Poin yang kedua,
Pengendalian dan hukuman bukan satu-satunya cara untuk membuat orang mau bekerja dengan baik. Poin yang ketiga, seseorang akan membuat dirinya bekerja dengan baik jika mereka berkomitmen kepada tujuan organisasi dan jika pekerjaannya menyenangkan. Nah, penggunaan kedua teori ini sangat bergantung pada keadaan. Dalam situasi ketika pekerja memang harus dikendalikan dengan tertib, maka pendekatan manajemen sumber daya manusia menggunakan teori X pantas diterapkan. Tapi, di tengah situasi yang memungkinkan adanya kehadiran komitmen dari para pekerja, maka pendekatan manajemen menggunakan teori Y lebih disarankan. Dalam situasi ini, para pekerja diasumsikan telah memiliki kemandirian dalam hal arahan kerja dan kendali pekerjaan. Beberapa ahli di bidang manajemen sumber daya manusia merujuk teori X sebagai gaya kepemimpinan manajer yang otokratis atau otoriter, sedangkan teori Y mengacu pada gaya kepemimpinan manajemen yang partisipasi atau demokratis. Nah, tipe-tipe manajer yang otoriter lebih menyukai untuk mengambil kendali dan lebih fokus pada penyelesaian tugas ketimbang pada timnya. Sedangkan tipe manajer partisipatif lebih banyak melibatkan partisipasi para pekerja dalam konsultasi dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan. Secara umum, tipe pekerja yang lebih cocok dengan pendekatan teori Y lebih banyak dibandingkan yang lebih cocok dengan pendekatan teori X. Berikutnya adalah perbedaan teori McGregor dengan teori motivasi yang lain. Nah, teori McGregor diungkapkan oleh Douglas McGregor yang mengemukakan strategi kepemimpinan efektif dengan menggunakan konsep manajemen partisipasi. McGregor membaginya menjadi dua teori, yaitu teori X dan teori Y. Untuk kriteria karyawan yang memiliki tipe teori X adalah karyawan dengan sifat yang tidak akan bekerja tanpa perintah dan malas. Sebaliknya, karyawan yang memiliki tipe teori Y akan bekerja dengan sendirinya tanpa perintah atau pengawasan dari atasannya. Berikutnya adalah teori motivasi Abraham Maslow. Abraham Maslow mengungkapkan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow tersebut terdiri dari kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Yang berikutnya adalah teori kebutuhan Maxwellian. Teori kebutuhan Maxwellian berfokus pada 3 aspek kebutuhan, yaitu kebutuhan berprestasi, kebutuhan berkuasa, dan kebutuhan berafiliasi. Dan yang terakhir adalah teori evaluasi kognitif. Teori evaluasi kognitif adalah teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Kesimpulan yang didapatkan adalah pandangan manajer mengenai sifat manusia didasarkan atas beberapa kelompok asumsi tertentu, dan bahwa mereka cenderungan membentuk perilaku mereka terhadap karyawan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Teori pertama bersifat negatif dinamakan teori X, dan teori positif dinamakan teori Y. Nah, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga membantu. Terima kasih.